Udara sore itu terasa lebih panas dari biasanya, meski angin dari pintu kaca butik sesekali masuk membawa debu jalanan. Bu Anita berdiri di balik meja kasir, menatap gantungan-gantungan baju yang tersusun rapi. Warna-warna pastel, brokat lembut, gamis dengan potongan modern. Semuanya disiapkan untuk menyambut Lebaran. Tapi tidak ada yang datang. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali butik ini benar-benar ramai. Biasanya, 3 minggu sebelum Ramadan, pelanggan sudah mulai berdatangan. Tawa ibu-ibu, suara anak-anak yang berlari di antara rak, tawar-menawar kecil yang berakhir dengan senyum. Sekarang, hanya bunyi kipas angin yang berderit pelan. Tangannya meraba permukaan meja kayu, mencoba mencari ketenangan dari sesuatu yang familiar. Butik ini bukan sekadar tempat usaha. Ini adalah hasil belasan tahun kerja tanpa henti. Ia menjahit sendiri di awal, menjual dari rumah, hingga akhirnya mampu menyewa ruko kecil di pusat Kendal. Ia tidak pernah menyangka kesunyian bisa terasa seperti ancaman. Pintu terbuka. Rina masuk sambil membawa gulungan kain. "Masih belum ada pembeli?" tanya Rina pelan. Rina sudah bekerja bersamanya sejak butik ini masih berupa etalase kecil di ruang tamu rumah. Penjahit utama sekaligus sahabat yang tahu semua perjuangan Bu Anita. Bu Anita menggeleng. "Cuma satu orang tadi pagi. Itu pun cuma lihat-lihat." Rina meletakkan kain di meja potong. Ia tidak langsung bicara. Dari cara napasnya yang ditahan, Bu Anita tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan. "Bu, tadi Pak Suro datang ke rumah." Nama itu membuat perut Bu Anita menegang. Pak Suro adalah pemasok kain terbesar mereka. Dia nanya soal pembayaran, lanjut Rina hati-hati. Katanya sudah 2 bulan. Bu Anita menatap tumpukan kain di sudut ruangan. Bahan-bahan itu dulunya terasa seperti harapan, sekarang seperti beban. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Aku cuma butuh waktu." Rina tidak membantah, tapi tatapannya penuh kekhawatiran. "Lebaran sudah dekat, Bu. Harusnya sekarang kita kebanjiran pesanan." Kalimat itu terasa seperti tuduhan, meski diucapkan dengan lembut. Bu Anita berjalan menuju rak display. Ia merapikan satu gamis biru muda yang sebenarnya sudah rapi. Tangannya butuh sesuatu untuk dilakukan. "Orang sekarang beli online," katanya, mencoba terdengar rasional. "Butik kecil seperti kita, ya beginilah." Namun bahkan saat ia mengatakannya, ia tahu itu bukan sepenuhnya benar. Beberapa butik lain di sekitar pasar masih ramai. Rina melangkah mendekat. "Mungkin kita bisa diskon." Diskon berarti mengurangi margin yang sudah tipis. Berarti makin sulit membayar utang. Berarti semakin dekat pada kemungkinan terburuk, menutup butik. Bayangan itu muncul begitu jelas hingga Bu Anita merasa dadanya sesak. Menutup butik berarti mengakui bahwa semua perjuangan selama ini tidak cukup. "Belum," katanya cepat. "Kita tunggu saja." Rina mengangguk, tapi ekspresinya tidak yakin. Pintu kembali terbuka. Pak Darto masuk, membawa kantong plastik berisi makanan. Suami Bu Anita itu bekerja sebagai sopir angkutan. Penghasilannya tidak besar, tapi selalu stabil. Ia tersenyum seperti biasa. "Belum makan siang, kan?" Bu Anita membalas senyum, meski terasa dipaksakan. "Sepi?" tanya Pak Darto setelah melihat ruangan. Bu Anita tidak menjawab. Ia hanya duduk dan membuka bungkus nasi. Pak Darto tidak melanjutkan pertanyaan. Ia duduk di kursi dekat kasir. "Aku bisa tambah jam kerja," katanya tiba-tiba. Bu Anita menatapnya. "Maksudnya?" "Supaya bisa bantu bayar kain." Kalimat itu membuat sesuatu di dalam dirinya runtuh sedikit. Ia membangun butik ini justru agar keluarganya tidak perlu hidup bergantung pada kerja keras fisik, tanpa henti seperti dulu. Sekarang, suaminya menawarkan kembali ke titik itu. "Tidak perlu," jawabnya cepat. "Terlalu cepat." Pak Darto menatapnya, mencoba membaca sesuatu yang ia sembunyikan.
Aku cuma tidak mau kamu terlalu berat sendiri. Bu Anita menunduk. Ia tidak merasa kuat. Ia hanya tidak ingin terlihat lemah. Sore menjelang. Rina pulang lebih awal karena tidak ada pekerjaan menjahit hari itu. Pak Darto kembali bekerja. Butik kembali sunyi. Bu Anita berdiri di tengah ruangan. Dulu, kesunyian adalah tanda istirahat. Sekarang, ia terasa seperti penolakan. Ia berjalan ke etalase depan dan melihat keluar. Orang-orang berlalu lalang. Mereka membawa kantong belanja dari toko lain. Bukan dari sini. Tangannya mengepal. Ia tidak mau kehilangan ini. Tidak setelah semua yang dikorbankan. Tidak setelah bertahun-tahun membangun sedikit demi sedikit. Ia menarik napas panjang, lalu meraih ponselnya. Layar menyala. Jari-jarinya berhenti di atas daftar kontak. Nama Pak Suro ada di sana. Ia tahu ia harus menghubunginya. Meminta waktu lagi. Meminta pengertian. Namun rasa malu menahannya. Sebaliknya, ia membuka aplikasi pesan dan mulai menulis ke beberapa pelanggan lama. Menawarkan koleksi baru. Menanyakan kabar. Meminta mereka datang. 1 pesan terkirim. Lalu 2. Lalu 5. Setelah itu ia berhenti. Jantungnya berdebar, seolah ia baru saja melakukan sesuatu yang nekat. Ia menatap butik yang masih sepi. Dan untuk pertama kalinya, muncul ketakutan baru yang lebih dalam. Bagaimana jika usaha ini memang sedang ditinggalkan? Bukan hanya oleh pelanggan, tapi oleh nasib? Ia menutup ponsel dengan tangan gemetar, sadar bahwa langkah kecil barusan mungkin tidak cukup, tapi ia tidak punya pilihan selain terus mencoba, meski tanpa kepastian. Pagi berikutnya, Bu Anita membuka butik lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada harapan pembeli datang lebih cepat, tapi karena semalam ia hampir tidak tidur. Pesan-pesan yang ia kirim ke pelanggan lama hanya dibalas dengan jawaban sopan, "Nanti ya Bu," atau sekadar tanda centang biru tanpa respons. Ia berdiri di depan rak, merapikan baju yang sebenarnya sudah rapi sejak kemarin. Ada dorongan aneh dalam dirinya untuk terus memastikan semuanya terlihat siap, seolah kesiapan itu bisa memanggil pembeli. Namun yang datang justru suara motor berhenti di depan ruko. Bu Anita tahu suara itu. Ia bahkan tidak perlu melihat keluar untuk mengenali langkah berat yang mendekat. Pak Suro, pemasok kainnya. Pintu terbuka tanpa senyum. Pak Suro masuk sambil membawa map tipis. Wajahnya tidak marah, tapi tegas. Sikap seorang yang datang bukan untuk berbasa-basi. "Pagi, Bu Anita." "Pagi, Pak," jawab Bu Anita, berusaha terdengar normal. Pak Suro melihat sekeliling butik yang sepi. Tatapannya berhenti pada rak-rak penuh stok. "Ramadan sudah dekat," katanya pelan. Kalimat itu tidak terdengar seperti pengingat, melainkan penegasan. Bu Anita mengangguk. Pak Suro membuka map dan mengeluarkan kertas. Tagihan 2 bulan lalu belum lunas. Rina yang sedang duduk di meja jahit menunduk, pura-pura fokus pada benang. Bu Anita mencoba tersenyum. "Saya tahu, Pak. Penjualan memang agak lambat." "Agak?" potong Pak Suro. Ia tidak meninggikan suara, tapi cukup untuk membuat Bu Anita merasa kecil. "Saya juga punya tanggungan," lanjutnya. "Pabrik tidak mau menunggu terlalu lama." Bu Anita menelan ludah. Ia ingin menjelaskan. Ingin mengatakan bahwa ini hanya sementara. Bahwa menjelang Lebaran nanti pasti ramai. Namun kata-kata itu terasa kosong bahkan sebelum diucapkan. "Saya butuh waktu," katanya akhirnya. Pak Suro memandangnya cukup lama. "Waktu sampai kapan?" Pertanyaan itu menusuk. Bu Anita tidak punya jawaban. Ia hanya tahu bahwa ia belum siap kehilangan pasokan kain, atau lebih buruk, kehilangan kepercayaan. "Sebelum Ramadan," jawabnya pelan. Pak Suro tidak langsung mengangguk. "Baik, tapi itu batas terakhir." Ia memasukkan kembali kertas ke map, lalu berbalik pergi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya,
Kesunyian butik terasa seperti tekanan yang menekan dada. Rina mengangkat kepala. Bu. Bu Anita menggeleng. Ia tidak ingin membahasnya. Tidak sekarang. Menjelang siang, Bu Anita keluar sebentar ke pasar kain. Alasannya sederhana, mencari inspirasi model baru. Namun sebenarnya, ia ingin melihat dengan matanya sendiri, apakah benar butik lain masih ramai. Jawabannya datang bahkan sebelum ia masuk ke dalam toko pertama. Sebuah butik besar di ujung jalan dipenuhi pelanggan. Perempuan-perempuan berdiri berdesakan, mencoba baju, tertawa, memilih warna. Lampu terang, musik pelan, penjual sibuk melayani. Semuanya terasa hidup. Bu Anita berdiri di seberang jalan, memandangi dari jauh. Dulu, ia pernah berada di posisi itu. Ia masuk ke salah satu toko kain langganannya. Pemiliknya, Bu Heni, menyambut dengan hangat. "Loh, Bu Anita, sudah lama tidak beli." Bu Anita tersenyum kaku. "Masih pakai stok lama." Bu Heni tertawa kecil. "Sekarang lagi ramai sekali. Ramadan memang berkah." Kata itu, berkah, terasa seperti sesuatu yang tidak lagi ia miliki. Di sudut toko, dua penjual sedang memotong kain dengan cepat, hampir tanpa jeda. Ramai, lancar, mengalir. Seperti rezeki yang memilih tempatnya sendiri. Bu Anita pamit tanpa membeli apapun. Di luar, ia berdiri sebentar, mengamati keramaian yang bukan miliknya. Dan untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang membuatnya takut. Bagaimana jika bukan pasar yang berubah, tapi keberuntungan yang menjauh? Sore hari, ia kembali ke butik. Tetap sepi. Pak Darto datang menjelang maghrib. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Lihat-lihat pasar." "Ramai." Bu Anita terdiam sejenak. "Ramai." Pak Darto mengangguk pelan. Tidak ada komentar. Namun justru sikap itu membuat Bu Anita merasa lebih berat. Ia duduk di kursi kasir. Tangannya menyentuh kain di meja. Lembut, indah, tak terjual. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali merasa yakin bahwa usaha ini akan selalu bertahan. Sekarang, keyakinan itu mulai retak. Bukan karena kurang usaha, bukan karena salah strategi, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada pintu yang perlahan tertutup. Seperti aliran rezeki yang diam-diam berbelok ke tempat lain. Ia menatap gantungan baju. Tiba-tiba terasa asing. Seolah butik ini tidak lagi dipilih. Malam turun perlahan. Saat Pak Darto menutup rolling door setengah, Bu Anita masih duduk. Pikirannya berputar. Ia tidak bisa hanya menunggu. Tidak bisa berharap semuanya membaik sendiri. Ia meraih ponsel. Menatap daftar kontak. Lalu membuka pesan ke Pak Suro. Jarinya berhenti. Bukan untuk meminta waktu lagi, tapi untuk menanyakan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum yakin ingin ia ketahui. "Pak, apakah ada cara supaya usaha bisa kembali lancar?" Ia menatap pesan itu lama, lalu menekan kirim. Begitu saja. Sebuah langkah kecil, namun terasa seperti membuka pintu ke sesuatu yang belum ia pahami, dan mungkin tidak sepenuhnya aman. Pesan yang Bu Anita kirim ke Pak Suro semalam belum dibalas. Sejak pagi, ia beberapa kali membuka ponsel, berharap melihat tanda notifikasi. Tidak ada. Butik masih sepi. Namun berbeda dengan kemarin, hari ini kesunyian terasa seperti menunggu sesuatu. Seolah ada jawaban yang tertunda di udara. Rina datang lebih siang. Ia membawa pola baru yang semalam ia kerjakan di rumah. "Mungkin model ini bisa menarik," katanya, mencoba memberi semangat. Bu Anita melihat sekilas. Bagus, modern, tapi pikirannya tidak benar-benar hadir di sana. Ia hanya mengangguk. Pintu butik terbuka. Seorang perempuan masuk dengan langkah pelan namun yakin. "Bu Anita." Bu Anita mengangkat kepala. "Bu Marni." Perempuan itu tersenyum hangat.
Ia adalah pelanggan lama, salah satu yang dulu sering membeli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali di pasar desa. Sudah hampir setahun ia tidak datang. Lama ya saya tidak ke sini, kata Bu Marni sambil melihat-lihat rak. Kehadirannya membawa sedikit kehangatan yang sudah lama hilang dari ruangan itu. Mau lihat koleksi baru? Tanya Bu Anita, mencoba kembali ke peran sebagai penjual. Bu Marni mengangguk, tapi sorot matanya tidak sepenuhnya tertuju pada baju. Ia seperti sedang mengamati sesuatu yang tidak terlihat. Sepi, ya? Katanya akhirnya. Bu Anita menahan napas. Pertanyaan sederhana itu terasa terlalu jujur. Lagi agak lambat? Jawabnya. Bu Marni mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Saya juga pernah di posisi itu. Kalimat itu membuat Bu Anita menatapnya. Maksudnya? Bu Marni mengambil satu gamis dari gantungan, meraba kainnya tanpa benar-benar memperhatikan desain. Dulu saya punya toko sendiri. Lebih besar dari ini. Nada suaranya tidak bangga. Lebih seperti mengenang sesuatu yang jauh. Ramai sekali waktu itu. Sampai saya pikir, tidak mungkin sepi lagi. Bu Anita merasakan sesuatu yang aneh dalam kata-kata itu. Lanjutan yang tidak diucapkan. Lalu, tanyanya pelan. Bu Marni tersenyum tipis. Lalu tiba-tiba saja, pembeli hilang. Rina yang mendengar dari meja jahit ikut mengangkat kepala. Seperti rezekinya dipindahkan ke tempat lain, lanjut Bu Marni. Kalimat itu membuat dada Bu Anita menegang. Persis seperti pikirannya kemarin. Awalnya saya kira karena model ketinggalan zaman. Katanya, saya ganti desain. Saya diskon. Saya tambah stok. Ia menggeleng pelan. Tidak ada yang berubah. Bu Anita merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa takut, tapi juga ketertarikan. Terus, Bu Marni menaruh kembali gamis ke gantungan. Waktu itu, ada yang memberi saran. Rina menatap waspada. Saran apa? Tanya Bu Anita. Bu Marni tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah pintu, seolah memastikan tidak ada orang lain. Saya dikenalkan dengan seseorang, katanya pelan. Namanya Mbah Wiryo. Nama itu menggantung di udara. Tidak keras, tapi cukup untuk mengubah suasana ruangan. Bu Anita langsung menggeleng. Saya tidak percaya hal-hal begitu. Ia bahkan belum tahu apa yang dimaksud, tapi penolakannya muncul otomatis. Bu Marni tidak tersinggung. Saya dulu juga begitu. Ia tersenyum kecil. Tapi waktu usaha seperti mati pelan-pelan, kita mulai mempertanyakan banyak hal. Bu Anita merasa napasnya tertahan. Ia tidak suka arah pembicaraan ini. Namun ia tidak menghentikannya. Mbah Wiryo membantu usaha orang, lanjut Bu Marni. Dengan cara apa? Tanya Rina tajam. Bu Marni menoleh padanya. Cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Rina langsung kembali ke mesin jahit, tapi tangannya berhenti di atas pedal. Bu Anita menatap lantai. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menutup telinga. Namun ada bagian lain yang ingin tahu lebih banyak. Saya tidak melakukan apa-apa, katanya cepat. Saya hanya bekerja. Bu Marni mengangguk. Saya tahu. Itu juga yang saya katakan dulu. Ia mengambil tasnya. Saya hanya bilang, kalau suatu hari ibu merasa usaha ini seperti ditinggalkan, mungkin bukan karena kurang kerja keras. Kalimat itu seperti bisikan. Lembut, namun melekat. Bu Marni tidak menawarkan apapun lagi. Ia hanya membeli satu baju, mungkin sebagai bentuk sopan santun, lalu pamit. Pintu tertutup. Butik kembali sunyi. Rina segera mendekat. Bu, jangan dengarkan begituan. Bu Anita mengangguk cepat. Tentu saja. Namun jawabannya terasa terlalu cepat. Seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri. Sore menjelang. Ia duduk di kursi kasir. Nama itu berputar di kepalanya. Mbah Wiryo. Ia menggeleng.
Tidak, ini bukan jalannya. Namun ketika ia melihat rak yang masih penuh, dan mengingat batas waktu dari Pak Suro, pikirannya mulai retak. Ia tidak percaya. Ia tidak ingin percaya. Tapi bagaimana jika ia meraih ponsel, membuka kontak Bu Marni? Jarinya berhenti di atas layar. Lama, sangat lama. Lalu, dengan napas tertahan, ia mengetik satu kalimat. Bu, siapa sebenarnya Mbah Wiryo? Ia belum menekan kirim. Namun pertanyaan itu sudah cukup untuk membuatnya sadar bahwa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Pesan itu akhirnya terkirim. Bu Anita tidak ingat kapan tepatnya ia menekan tombol kirim. Yang ia ingat hanyalah perasaan kosong setelahnya, seperti seseorang yang baru saja melangkah terlalu jauh dari tempat aman. Jawaban Bu Marni datang menjelang sore. Singkat, tanpa penjelasan panjang. Hanya alamat dan satu kalimat. Kalau memang ingin tahu, datang saja. Jangan ajak siapapun. Sejak membaca itu, perut Bu Anita terasa tidak nyaman. Ia tidak berniat datang. Setidaknya itu yang ia katakan pada dirinya sendiri. Namun saat malam turun dan hujan mulai jatuh tanpa peringatan, pikirannya justru semakin bising. Suara air di atap rumah seperti mengetuk sesuatu dalam dirinya, keraguan yang mulai berubah menjadi dorongan. Pak Darto sudah tidur lebih dulu. Laras juga. Rumah sunyi. Butik besok tetap akan sepi. Pak Suro tetap menunggu pembayaran. Dan waktu tetap berjalan menuju Ramadan. Tanpa benar-benar memutuskan, Bu Anita mengenakan jaket tipis dan mengambil payung. Ia hanya ingin melihat. Bukan meminta, bukan percaya, hanya ingin tahu. Rumah Mbah Wiryo berada di ujung gang sempit yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Lampu jalan redup. Hujan membuat tanah berbau lembab. Ia sempat ragu saat berdiri di depan pintu kayu tua. Belum sempat mengetuk, pintu itu terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Wajahnya tenang, tidak ramah, tapi juga tidak dingin. Malam, Bu Anita, katanya seolah sudah menunggu. Jantung Bu Anita berdegup keras. Ia tidak pernah menyebut namanya. Saya cuma ingin masuk saja, potong lelaki itu. Inilah Mbah Wiryo, orang yang disebut Bu Marni. Orang yang seharusnya tidak ia temui. Namun ia melangkah masuk. Ruangan di dalam rumah sederhana. Tidak ada hal mencolok. Tidak ada dupa tebal atau simbol aneh seperti yang ia bayangkan. Hanya bau kain lama. Itu yang pertama ia sadari. Seperti lemari yang lama tidak dibuka. Mbah Wiryo duduk di kursi kayu. Usaha sepi? Tanyanya tanpa basa-basi. Bu Anita menggenggam payungnya. Saya tidak datang untuk menolak. Nada suara lelaki itu datar. Semua orang yang datang ke sini selalu bilang begitu di awal. Bu Anita terdiam. Ia ingin menyangkal. Tapi kata-kata itu terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Saya hanya ingin tahu, katanya akhirnya. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Rezeki itu seperti aliran, katanya. Kadang mengalir deras, kadang tersumbat. Ia menatap Bu Anita. Dan kadang, ada yang menjaganya. Hujan di luar terdengar semakin deras. Bu Anita merasakan bulu kuduknya berdiri. Saya tidak mau melakukan hal aneh, katanya cepat. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Tidak ada yang aneh, hanya kerjasama. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sehelai kain. Kain itu biasa saja, tidak istimewa. Namun saat ia membentangkannya, Bu Anita merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Setiap usaha punya penunggu, kata Mbah Wiryo. Penunggu yang menjaga aliran rezeki. Bu Anita ingin menertawakan, namun ia tidak bisa. Karena saat itu, entah kenapa, ia teringat butik yang sunyi, rak yang penuh,
dan perasaan seperti ditinggalkan. Di butik ibu, lanjut Mbah Wiryo, tidak ada yang menjaga. Ia meletakkan kain itu di meja. Atau, yang dulu ada, sudah pergi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia harapkan. Kalau ada yang menjaga, katanya, suaranya hampir berbisik, orang akan datang, tanpa perlu dipanggil. Bu Anita menatap kain itu. Ada dorongan untuk menyentuh. Ia menahan diri. Kalau ibu mau, kata Mbah Wiryo, bisa dipanggil penjaga baru. Hujan terdengar seperti tepukan pelan di luar. Penunggu kain, lanjutnya. Kata itu terasa aneh. Namun juga, tepat. Butik, kain, usaha. Tidak perlu percaya, tambah Mbah Wiryo. Cukup izinkan. Bu Anita menggeleng. Saya tidak bisa. Ia berdiri. Namun langkahnya tidak langsung menuju pintu. Tidak sekarang, kata Mbah Wiryo tenang. Pikirkan saja. Ia tidak memaksa. Itu justru membuatnya lebih sulit. Bu Anita menatap kain di meja sekali lagi. Lalu berbalik. Saat keluar, hujan masih turun. Namun ia tidak langsung membuka payung. Ia berdiri di bawah langit gelap, membiarkan air membasahi rambutnya. Ia tidak percaya. Ia tidak mau percaya. Namun kata-kata itu terus berputar. Yang menjaga aliran rezeki. Ia merogoh tas. Mengeluarkan kartu kecil yang tadi tanpa sadar ia ambil dari meja. Tulisan sederhana. Mbah Wiryo. Ia tidak membuangnya. Sebaliknya, ia memasukkannya kembali ke dalam tas. Langkah kecil. Namun cukup untuk membuatnya sadar. Ia belum benar-benar menutup pintu itu. Kartu kecil itu masih ada di dalam tas Bu Anita keesokan paginya. Ia tidak berniat melihatnya lagi. Namun justru karena itu, ia sadar betul keberadaannya, seperti sesuatu yang diam-diam menunggu diperhatikan. Di butik, udara terasa pengap meski pintu sudah dibuka lebar. Rak masih penuh. Tidak ada perubahan. Namun kali ini, kesunyian terasa berbeda. Bukan hanya sunyi, tapi seperti sedang diuji. Rina datang lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju meja jahit, tapi pandangannya sesekali tertuju pada Bu Anita, seolah menimbang sesuatu. Bu, katanya akhirnya. Bu Anita menoleh. Semalam ibu kemana? Pertanyaan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada urusan? Jawabnya singkat. Rina tidak langsung membalas. Ia mengenal Bu Anita cukup lama untuk tahu kapan jawaban itu berarti tidak ingin membahas. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ke rumah orang itu? Tanyanya pelan. Bu Anita terdiam. Rina tidak perlu penjelasan. Diam itu cukup. Aku cuma mau tahu, lanjut Rina, apa yang dia bilang? Bu Anita menghela napas. Ia tidak ingin membicarakannya, namun menyimpannya sendirian terasa semakin berat. Dia bilang, usaha seperti aliran rezeki, ucapnya pelan. Dan kadang ada yang menjaganya. Rina berhenti menjahit. Menjaga? Ulangnya. Bu Anita mengangguk. Penunggu kain. Tambahnya, hampir berbisik. Suara mesin jahit tidak kembali menyala. Rina menatapnya. Bu, itu bukan menjaga. Itu mengikat. Kata itu membuat Bu Anita menegang. Aku tidak bilang mau, jawabnya cepat. Tapi ibu mendengarkan. Kalimat itu seperti cermin. Bu Anita memalingkan wajah. Rina berdiri, mendekat. Usaha yang dipaksakan dengan jalan begitu tidak pernah benar-benar untung, katanya. Mungkin terlihat ramai, tapi selalu ada yang dibayar. Bu Anita merasa seperti ditarik kedua arah. Di satu sisi, kata-kata Rina terasa masuk akal. Di sisi lain, bayangan butik yang tetap sepi lebih menakutkan. Kamu tidak tahu rasanya, katanya akhirnya. Melihat semua ini pelan-pelan hilang. Rina tidak menjawab dengan argumen. Ia hanya berkata pelan, aku tahu kehilangan, Bu.
Tapi bukan berarti kita harus mengundangnya sendiri. Hening. Bu Anita menatap Rak. Ia ingin marah. Namun yang muncul justru kelelahan. Aku hanya ingin usaha ini bertahan, katanya. Rina mengangguk. Tapi bukan dengan cara yang akan mengambil sesuatu dari ibu. Kata-kata itu menggantung. Tidak dramatis. Namun cukup berat. Siang hari, Pak Darto datang sebentar. Ia membawa kabar sederhana. Ada tambahan muatan yang bisa ia ambil malam ini. Aku bisa pulang lebih larut, katanya. Lumayan untuk bantu. Bu Anita tersenyum tipis. Namun di dalam, ia justru merasa semakin kecil. Semua orang berusaha. Semua orang berkorban. Namun butik tetap tidak bergerak. Setelah Pak Darto pergi, Rina kembali menjahit. Bu, katanya tanpa melihat. Kalau ibu mau, kita bisa kurangi stok. Jual murah saja. Bu Anita langsung menggeleng. Itu seperti menyerah. Seperti mengakui bahwa butik ini memang sudah kalah. Belum, jawabnya. Rina tidak memaksa. Namun kesunyian di antara mereka terasa lebih tebal. Menjelang sore, butik tetap kosong. Bu Anita duduk di kursi kasir. Tangannya tanpa sadar membuka tas. Jarinya menyentuh kartu kecil itu. Ia menariknya keluar. Nama itu tampak biasa. Tidak menakutkan. Tidak juga meyakinkan. Namun ia ingat bagaimana Mbah Wiryo tidak memaksa. Bagaimana tawaran itu hanya disampaikan, seolah pilihan tetap di tangannya. Rina melihat dari kejauhan. Apa itu? Tanyanya. Bu Anita menutup kartu itu cepat. Tidak ada. Rina tidak mendesak. Namun sorot matanya berubah. Bu, katanya pelan, kalau ibu mengambil jalan itu, mungkin butik akan ramai. Ia berhenti sejenak. Tapi ibu harus siap kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Kalimat itu tidak keras. Namun justru karena itu, ia terasa lebih dalam. Bu Anita tidak menjawab. Ia hanya memegang kartu itu lebih erat. Malam datang. Butik ditutup. Rina pulang dengan langkah berat. Sebelum pergi, ia berkata, "Aku akan tetap di sini, Bu. Tapi aku harap ibu tidak memilih jalan yang membuat kita tidak bisa kembali." Pintu tertutup. Bu Anita sendirian. Ia duduk lama. Lalu akhirnya, ia mengambil ponsel. Menatap kartu di tangannya. Hatinya berdebat. Logika menolak. Ketakutan mendorong. Ia membuka pesan baru. Mengetik satu kalimat. "Saya ingin tahu lebih lanjut." Ia menatap layar. Lama. Sangat lama. Lalu, dengan napas yang terasa lebih berat dari biasanya, ia menekan kirim. Pesan itu terkirim. Dan kali ini, balasannya datang cepat. Alamat yang sama. Tanpa kalimat tambahan. Seolah keputusan Bu Anita memang sudah ditunggu. Sejak pagi, pikirannya tidak tenang. Ia tetap membuka butik seperti biasa. Tetap menyapa Rina. Tetap merapikan baju. Namun semuanya terasa seperti dilakukan oleh orang lain. Rina sempat menatapnya lama. "Ibu mau pergi lagi?" tanyanya pelan. Bu Anita tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Rina menunduk. "Aku tidak akan melarang," katanya akhirnya. "Tapi aku harap ibu tahu, setiap langkah punya arah pulang yang berbeda." Kalimat itu menempel sepanjang hari. Namun ketika sore menjelang dan butik tetap sepi, kalimat itu mulai terasa seperti kemewahan, sesuatu yang hanya bisa dipikirkan oleh orang yang tidak terdesak. Malam datang. Dan seperti malam sebelumnya, hujan turun. Rumah Mbah Wiryo tetap sama. Ini, tidak menyambut, tidak menolak. Pintu terbuka sebelum ia mengetuk. "Masuk," kata Mbah Wiryo. Tidak ada pertanyaan. Seolah keputusan Bu Anita sudah terlihat dari jauh. Ia duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, ia tidak berpura-pura hanya ingin tahu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Tidak ada pengantar.
Tidak ada pembelaan, hanya pertanyaan. Mbah Wiryo menatapnya lama. Tidak banyak, katanya akhirnya. Ia berjalan ke lemari tua, mengeluarkan kain yang sama seperti malam itu. Namun kali ini, Bu Anita tidak menghindari pandangannya. Usaha ibu butuh penjaga, lanjutnya. Penunggu yang akan menarik aliran rezeki kembali. Bu Anita menggenggam tangannya di pangkuan. Dan harganya. Ia tidak ingin mendengar, tapi harus tahu. Mbah Wiryo meletakkan kain itu di meja. Setiap yang hidup, butuh makan. Kalimat itu membuat napas Bu Anita terhenti. Penunggu itu tidak meminta banyak. Lanjutnya. Hanya pengakuan. Pengakuan. Bahwa setiap keberhasilan bukan sepenuhnya milik ibu. Hujan terdengar lebih keras di luar. Setiap kain yang paling laris, kata Mbah Wiryo, harus dipersembahkan secara batin. Bu Anita menatapnya. Maksudnya, tidak perlu dibakar, tidak perlu dibuang. Ia menyentuh kain di meja. Cukup, diserahkan. Bu Anita tidak mengerti. Mbah Wiryo melanjutkan, saat kain itu terjual, ibu harus mengikhlaskan bahwa rezeki dari kain itu bukan hanya milik ibu. Lalu milik siapa? Mbah Wiryo tersenyum tipis. Yang menjaga. Ruangan terasa lebih dingin. Dan kalau tidak, aliran akan berhenti lagi. Jawaban itu sederhana, namun berat. Bu Anita mencoba berpikir rasional. Tidak ada yang hilang secara nyata. Tidak ada uang yang harus diserahkan. Tidak ada benda yang harus dikorbankan. Hanya pengakuan. Namun justru itu yang terasa mengganggu. Seolah ada bagian dari dirinya yang harus dilepaskan. Tidak ada yang lain? Tanyanya. Mbah Wiryo menggeleng. Selama ibu tidak serakah. Kata itu menusuk. Ia teringat rak yang penuh. Utang yang menunggu. Waktu yang terus berjalan. Kalau saya setuju? Tanyanya. Mbah Wiryo tidak menjawab dengan kata. Ia hanya mendorong kain itu sedikit ke arahnya. Tidak memaksa. Namun jelas. Bu Anita menatap kain itu. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Tidak ada sensasi aneh. Tidak ada suara. Namun ada perasaan seperti sedang membuat keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Apa yang akan berubah? Tanyanya pelan. Orang akan datang? Jawab Mbah Wiryo. Tanpa dipanggil. Bu Anita memejamkan mata. Ia teringat butik yang sepi. Rina yang khawatir. Pak Darto yang bekerja lebih keras. Dan dirinya sendiri, yang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia membuka mata. Lalu mengangguk. Pelan. Sangat pelan. Namun cukup. Mbah Wiryo menarik napas panjang, seolah sesuatu akhirnya disepakati. Mulai besok, katanya. Ia mengambil kembali kain itu. Tidak ada ritual. Tidak ada sumpah. Hanya keheningan. Namun Bu Anita tahu. Sesuatu telah dimulai. Saat keluar, hujan sudah reda. Namun udara terasa lebih dingin. Di jalan pulang, ia mencoba meyakinkan diri. Ia tidak menyerahkan apapun. Ia tidak kehilangan apapun. Ia hanya berbagi. Namun bahkan sebelum sampai rumah, muncul satu pikiran yang tidak bisa ia singkirkan. Bagaimana jika ia tidak benar-benar mengerti apa yang baru saja ia setujui? Ia memegang tasnya erat. Dan untuk pertama kalinya sejak keputusan itu, ia merasa tidak sepenuhnya memiliki arah pulang lagi. Pagi itu, Bu Anita membuka butik dengan perasaan yang tidak bisa ia beri nama. Bukan lega. Bukan takut. Lebih seperti seseorang yang menunggu hasil ujian yang ia sendiri ragu ingin ketahui. Ia tidak memberitahu Rina tentang keputusan semalam. Ia hanya membuka pintu, menyalakan lampu, dan merapikan baju seperti biasa. Namun belum sampai 1 jam, bel pintu berbunyi. Seorang perempuan masuk, lalu satu lagi. Kemudian 2 orang sekaligus.
Bu Anita bahkan belum selesai menyapa ketika salah satu pelanggan sudah menyentuh gamis di rak depan. "Yang ini bagus sekali," katanya. "Itu model lama. Sudah tergantung berbulan-bulan tanpa pernah menarik perhatian." Namun perempuan itu memandangnya seolah menemukan sesuatu yang baru. "Warnanya hidup," katanya. Bu Anita terdiam. "Hidup?" Ia melihat kain itu. Sama seperti kemarin. Namun entah kenapa, tampak berbeda di tangan pelanggan itu. Lebih lembut, lebih menarik. Rina memperhatikan dari meja jahit. Tatapannya mulai berubah. Bel pintu kembali berbunyi. Pelanggan datang lagi. Dan lagi. Butik yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara percakapan. Baju-baju yang dulu hanya dilirik sekilas kini diangkat, dicoba, dipuji. Modelnya jatuh sekali di badan. Kainnya adem. Seperti dibuat khusus. Kalimat-kalimat itu datang bertubi-tubi. Bu Anita melayani dengan gerakan otomatis. Namun di dalam, ada sesuatu yang bergetar. Ini terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Saat seorang pelanggan memegang tunik yang dulu bahkan tidak pernah ditanyakan orang, Bu Anita merasakan sensasi aneh. Seperti kain itu, menarik. Bukan secara fisik, tapi secara perhatian. Mata pelanggan sulit lepas darinya. Dan ketika tunik itu akhirnya dibeli, dada Bu Anita terasa sesak. Ia ingat syaratnya. Kain terlaris harus dipersembahkan secara batin. Ia berdiri di balik meja kasir. Menghela napas pelan, lalu dalam hati, ia mencoba melakukan seperti yang diajarkan. Mengikhlaskan. Mengakui bahwa rezeki itu bukan sepenuhnya miliknya. Ia tidak tahu apakah ia melakukannya dengan benar. Namun begitu ia melakukannya, rasa sesak itu mereda. Digantikan oleh kehangatan yang aneh. Seolah sesuatu menerima. Siang hari, butik penuh. Rina mulai kewalahan di meja jahit. "Ini aneh," katanya pelan saat ada jeda. Bu Anita tidak langsung menjawab. Ia juga merasakannya. Baju yang sama. Rak yang sama. Namun sekarang semuanya tampak memikat. Seorang pelanggan bahkan berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi seperti cocok sejak pertama lihat." Kalimat itu membuat Rina menoleh cepat ke arah Bu Anita. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Rina tampak benar-benar khawatir. "Bu," katanya pelan. Namun kalimat itu tidak selesai karena pelanggan lain memanggil. Hari itu, stok yang biasanya tidak bergerak mulai berkurang. Model yang paling laris adalah gamis sederhana warna krem, yang selama ini hampir tak pernah dilirik. Bu Anita kembali merasakan sensasi yang sama saat baju itu terjual. Sesak, lalu hangat, ia melakukan pengakuan batin itu lagi. Dan lagi. Setiap kali. Menjelang sore, butik masih ramai. Pak Darto datang sebentar, terkejut melihat keadaan. "Ramai sekali," katanya. Bu Anita tersenyum. Namun senyum itu tidak sepenuhnya ringan. "Alhamdulillah," jawabnya. Ia tidak menyebut apapun lagi. Rina berdiri di belakang, diam. Tatapannya tertuju pada rak yang mulai kosong. Seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Menjelang tutup, butik akhirnya sepi. Namun kesunyian kali ini berbeda. Bukan kekosongan, tapi sisa gema dari sesuatu yang terlalu hidup. Bu Anita duduk di kursi kasir. Ia menghitung hasil hari itu. Lebih dari minggu-minggu sebelumnya digabung. Ia seharusnya merasa lega. Namun justru ada rasa lain. Ia menatap rak tempat gamis krem tadi tergantung. Kosong. Dan entah kenapa, ia merasa seperti sesuatu masih berdiri di sana. Menunggu. Menyadari. Rina mendekat. "Saya senang butik ramai," katanya pelan. Ia berhenti. "Tapi saya tidak merasa tenang." Kalimat itu tidak menuduh. Namun cukup untuk membuat dada Bu Anita menegang. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap rak kosong itu sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya,
Ia sadar bahwa ia mungkin harus terus melakukan pengakuan itu jika ingin semua ini tetap bertahan. Sejak hari butik menjadi ramai, Bu Anita tidak pernah benar-benar merasa sendirian di dalamnya. Bahkan saat pintu tertutup, bahkan saat pelanggan terakhir pulang, ada sesuatu yang tertinggal di antara rak-rak baju. Tidak terlihat, namun terasa. Ia tidak mengatakannya pada siapapun. Tidak pada Pak Darto. Tidak pada Rina. Ia hanya terus melakukan apa yang harus ia lakukan, melayani, menjual, dan setiap kali ada kain yang menjadi favorit pelanggan, ia kembali melakukan pengakuan batin itu. Hari itu, butik kembali ramai. Lebaran semakin dekat. Wajah-wajah baru datang. Dan seperti hari sebelumnya, mereka langsung tertarik pada baju-baju tertentu, seolah pilihan mereka sudah ditentukan sebelum menyentuhnya. Sore hari, Laras datang. Ia jarang mampir ke butik sepulang sekolah. Biasanya langsung pulang ke rumah. Namun hari itu ia berdiri di pintu dengan tas di punggung. "Mama?" panggilnya pelan. Bu Anita tersenyum. "Kenapa ke sini?" "Aku mau tunggu Mama pulang." Bu Anita mengangguk. Laras duduk di bangku dekat rak belakang. Ia diam, memperhatikan orang-orang yang keluar masuk. Awalnya biasa saja. Namun setelah beberapa saat, ia mulai terlihat gelisah. Tatapannya tidak lagi mengikuti pelanggan, melainkan tertuju pada salah satu rak di sudut. Rak berisi gamis baru, yang sejak kemarin menjadi favorit pembeli. Laras berdiri. "Mama?" katanya pelan. Bu Anita yang sedang melayani pelanggan menoleh sekilas. "Iya." Laras ragu, namun akhirnya berjalan mendekat. "Ada orang di sana." Bu Anita mengerutkan kening. "Di mana?" Laras menunjuk ke arah rak, di balik kain. Bu Anita menoleh. Tidak ada siapapun. Hanya gantungan baju yang bergoyang pelan karena kipas angin. "Itu cuma kain," katanya. Laras tidak terlihat yakin. "Tadi ada yang lihat aku," katanya pelan. Kalimat itu membuat tangan Bu Anita berhenti. "Melihat? Siapa?" tanyanya. Laras menggeleng. "Tidak jelas, tapi ada." Nada suaranya bukan takut berlebihan, justru tenang. Seperti menyampaikan sesuatu yang ia anggap nyata. Bu Anita menelan ludah. Ia tidak ingin memikirkan kemungkinan itu. "Tidak ada siapa-siapa," katanya. Namun suaranya terdengar lebih meyakinkan bagi dirinya sendiri daripada bagi Laras. Rina yang mendengar percakapan itu menoleh. "Ada apa?" tanyanya. Laras tidak menjawab. Ia hanya terus menatap rak itu, seolah menunggu sesuatu bergerak lagi. Setelah pelanggan mulai berkurang, Bu Anita berjalan ke arah rak tersebut. Ia menyentuh kain yang tergantung. Lembut, biasa. Namun saat tangannya melewati sela gantungan, ia merasakan dingin. Bukan dari kain, tapi dari ruang di antara mereka. Ia menarik tangannya cepat. Tidak ada apa-apa. Namun jantungnya berdetak lebih cepat. Rina memperhatikannya. "Ibu merasakan sesuatu?" tanyanya pelan. Bu Anita menggeleng cepat. "Tidak." Namun ia tidak menatap Rina saat menjawab. Menjelang malam, butik ditutup. Laras tetap diam. Di jalan pulang, ia berjalan lebih dekat dari biasanya. "Mama?" katanya pelan. "Iya." "Itu bukan orang biasa." Langkah Bu Anita terhenti. "Apa maksudmu?" Laras menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi dia tidak seperti pelanggan." Bu Anita tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Logika mengatakan itu hanya imajinasi anak. Namun ingatan tentang rasa dingin di sela kain belum hilang. Di rumah, Pak Darto menyambut mereka. Ia bercerita tentang pekerjaan, seperti biasa. Namun Bu Anita tidak benar-benar mendengar. Pikirannya kembali ke butik. Kerak itu, ketatapan yang dikatakan Laras, dan pada pengakuan batin yang terus ia lakukan. Malam semakin larut.
Saat hendak tidur, ia teringat sesuatu. Hari ini, satu kain yang sangat laris, belum ia serahkan. Ia bangkit pelan, duduk di tepi ranjang, menutup mata, mengucapkan pengakuan itu dalam hati. Saat ia melakukannya, ia merasakan sesuatu. Seperti ada yang memperhatikan. Bukan dari luar, tapi dari dekat. Sangat dekat. Ia membuka mata cepat. Kamar kosong. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak yakin bahwa butik adalah satu-satunya tempat di mana sesuatu itu berada. Sejak malam ketika ia merasa sesuatu memperhatikan dari dekat, Bu Anita tidak pernah lagi menyebut kata kebetulan dalam pikirannya. Namun butik tetap ramai. Dan setiap pagi, ketika ia membuka pintu, kenyataan itu terasa seperti penegasan bahwa keputusan yang ia ambil bekerja. Hari itu, pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Stok yang dulu tak bergerak kini berganti dengan cepat. Pak Darto bahkan sempat tersenyum lebar saat melihat laporan penjualan malam sebelumnya. Kalau begini terus, utang bahan bisa lunas sebelum Lebaran, katanya. Bu Anita mengangguk. Ia seharusnya bahagia. Dan memang, ada bagian dari dirinya yang menikmati hasil itu. Melihat rak berkurang, melihat uang masuk, melihat butik kembali hidup. Namun kebahagiaan itu tidak lagi utuh. Karena setiap kali ia menyentuh baju yang akan dibeli pelanggan, ada sensasi lain yang ikut hadir. Dingin, tipis, seperti menyentuh kain yang disimpan terlalu lama di tempat lembab. Awalnya ia mengabaikan. Namun hari itu, sensasi itu datang lebih jelas. Seorang pelanggan memilih dress biru tua, model sederhana yang mendadak menjadi favorit. Saat Bu Anita mengambilnya dari rak, ujung jarinya terasa seperti menyentuh sesuatu yang bukan kain. Ia menarik napas, menyerahkan dress itu dengan senyum. Namun di dalam, ada perasaan seperti baru saja melepaskan sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Setelah transaksi selesai, ia kembali melakukan pengakuan batin itu. Namun kali ini, rasa hangat yang biasanya mengikuti, tidak langsung datang. Hanya ada sesak. Rina memperhatikan dari kejauhan. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya. Bu Anita mengangguk cepat. Namun ia mulai menyadari, pengakuan itu kini terasa seperti kewajiban, bukan pilihan. Siang hari, butik semakin penuh. Suara pelanggan, suara gantungan bergeser, suara mesin jahit Rina, semuanya membentuk kehidupan yang dulu ia rindukan. Namun di sela keramaian, Bu Anita mulai merasakan sesuatu yang lain. Baju-baju itu tidak lagi terasa netral. Setiap kain yang laris tampak lebih berat, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba mengabaikan. Namun saat membantu seorang pelanggan mencoba gamis, tangannya kembali merasakan dingin yang sama. Lebih tajam. Ia tersentak kecil. Pelanggan itu tidak menyadari. Namun Rina melihat. Tatapan mereka bertemu. Rina tidak bertanya. Namun sorot matanya seperti mengatakan, ini belum selesai. Menjelang sore, Laras datang lagi. Kali ini ia tidak masuk ke dalam. Ia berdiri di pintu, mengamati. Tatapannya tertuju pada baju-baju yang digantung di tengah. "Mama," katanya pelan. Bu Anita mendekat. "Ada apa?" Laras ragu. Namun akhirnya berkata, "Mereka seperti tidak sendiri." Kalimat itu membuat udara terasa lebih dingin. "Maksudnya?" tanya Bu Anita. Laras menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi seperti ada yang ikut." Bu Anita ingin menyangkal. Namun sensasi dingin di tangannya masih tersisa. Ia memaksakan senyum. "Itu hanya perasaanmu." Namun suaranya tidak meyakinkan. Sore berubah malam. Butik akhirnya tutup. Pendapatan hari itu lebih besar dari sebelumnya. Pak Darto akan senang. Utang semakin dekat untuk dilunasi. Semua berjalan sesuai harapan. Namun saat Bu Anita membereskan baju-baju yang tersisa, ia menyadari sesuatu.
Semakin laris sebuah model, semakin kuat rasa dingin saat ia menyentuhnya. Ia mengambil satu dress yang baru saja dipilih banyak pelanggan. Menyentuhnya. Dingin. Bukan dari kain, tapi dari dalam. Ia menutup mata. Melakukan pengakuan itu lagi. Namun kali ini, ia merasa seperti sedang mengembalikan sesuatu yang sudah terlalu lama ia pegang. Malam hari di rumah, Pak Darto bercerita tentang rencana membeli bahan tambahan. Ia terdengar optimis. Bu Anita tersenyum. Namun pikirannya tetap di butik. Di baju-baju itu. Di dingin yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebelum tidur, ia duduk sendirian. Menghitung hasil hari itu. Angka-angka itu nyata. Menguntungkan. Menjanjikan. Namun saat ia menutup buku catatan, dadanya terasa sesak. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Semakin besar keuntungan yang datang, semakin kuat kehadiran rasa dingin itu. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah ia harus mulai memilih? Kain mana yang ingin ia biarkan tetap berada di butik, tanpa diserahkan? Dingin itu belum hilang. Sejak malam terakhir ketika Bu Anita menyadari setiap kain membawa rasa seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat, ia mulai bekerja dengan gerakan yang lebih cepat. Seolah jika semuanya selesai lebih cepat, ia tak perlu merasakan apapun terlalu lama. Namun pagi itu, saat ia membuka butik, hawa dingin seperti sudah menunggu di dalam. Bukan udara, bukan angin. Seperti seseorang berdiri diam di antara gantungan baju dan mengawasi. Ia menggosok lengannya sendiri, mencoba mengusir sensasi merayap yang membuat kulitnya meremang. Bu, semalam saya mimpi lagi. Suara Laras muncul dari belakang, pelan, ragu. Asisten butik itu berdiri di dekat meja kasir. Matanya tampak lelah. Laras adalah orang pertama yang melihat bayangan di antara kain, dan sejak itu, ia tak pernah benar-benar terlihat tenang. Bu Anita menoleh, berusaha tetap terlihat biasa. Mimpi apa? Laras menelan ludah. Ada orang di dalam butik, tapi bajunya seperti digantung di tubuhnya sendiri. Kalimat itu membuat perut Bu Anita mengencang. Ia ingin menertawakan, ingin menganggap itu hanya kecemasan, tapi ia tak bisa. Karena ia sendiri mulai merasa kain-kain itu bukan sekadar benda mati. Belum sempat ia menjawab, lonceng pintu berdenting. Seorang perempuan tua masuk, langkahnya pelan tapi pasti. Ia mengenakan kebaya sederhana, rambutnya disanggul rapi, matanya tajam seperti seseorang yang sudah terlalu lama melihat hal-hal yang tak ingin dilihat. Ia tidak langsung melihat-lihat. Ia menghirup udara, dan wajahnya berubah. Dingin sekali, katanya pelan. Bu Anita mendekat dengan senyum profesional. Silakan, Bu. Mau lihat koleksi baru kami? Perempuan itu menoleh, menatap langsung ke matanya. Tatapan yang terlalu mengenal. Sudah berapa lama? Tanyanya. Bu Anita terdiam. Maaf. Perempuan itu berjalan di antara gantungan baju. Tangannya menyentuh salah satu gaun terlaris, butik itu. Ia menarik napas panjang. Waktu pertama kali laris, rasanya seperti ditarik, ya? Jantung Bu Anita berdegup lebih keras. Seperti ada yang membantu, tapi juga mengawasi. Laras membeku di tempatnya. Bu Anita memaksakan tawa kecil. Saya tidak mengerti, Bu. Perempuan itu tersenyum tipis. Saya Bu Marni. Ia menyebut namanya tanpa diminta, seolah identitasnya bukan perkenalan, melainkan peringatan. Saya dulu punya usaha juga. Kain, batik tulis. Tangannya masih memegang gaun itu. Dulu, tiba-tiba laris. Orang-orang bilang motif saya, hidup. Kata itu membuat dada Bu Anita sesak. Hidup. Sama seperti yang pelanggan katakan sekarang. Bu Marni menoleh pelan. Saya juga pernah menerima syarat. Butik terasa sunyi. Suara jalanan di luar seperti menjauh.
Syarat? Tanya Bu Anita, hampir berbisik. Bu Marni mengangguk. Setiap yang terlaris harus dipersembahkan. Kata itu menghantam seperti sesuatu yang sudah ia tahu, tapi tak pernah berani ia sebut. Kalau tidak, lanjut Bu Marni, mereka akan mengingatkan. Laras menggenggam ujung meja. Mengingatkan? Bagaimana? Bu Marni menatap ke arah rak paling belakang. Dengan hadir. Hening. Bu Anita merasakan tengkuknya dingin. Apa maksud ibu? Bu Marni tidak menjawab langsung. Ia berjalan lebih dalam, matanya menyapu setiap kain. Pertama dingin, lalu mimpi, lalu bayangan. Ia berhenti. Tapi yang paling berat, bukan itu. Bu Anita menahan napas. Yang paling berat, lanjut Bu Marni, adalah ketika kita mulai menikmati hasilnya. Kalimat itu menusuk tepat ke tempat yang selama ini ia sembunyikan. Keuntungan, ketenaran, pengakuan. Semua yang selama ini ia inginkan. Dan semua yang kini membuatnya takut kehilangan. Bu Marni menatapnya lurus. Karena saat kita menikmati, kita berhenti ingin keluar. Butik kembali terasa sempit. Apa ibu berhasil keluar? Tanya Bu Anita, suaranya nyaris pecah. Bu Marni tersenyum kecil. Saya berhenti. Ia mengusap kain itu perlahan. Dan mereka berhenti memberi. Jawaban itu tidak terdengar seperti kemenangan. Lebih seperti kehilangan. Bu Anita menelan ludah. Kalau tidak berhenti. Bu Marni tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap gaun itu lama sekali. Kalau tidak, mereka akan meminta lebih. Dada Bu Anita terasa sesak. Lebih? Apa? Bu Marni menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa kasihan di matanya. Sesuatu yang bukan lagi kain. Lonceng pintu kembali berbunyi ketika Bu Marni pergi. Ia tidak membeli apapun. Hanya meninggalkan udara yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Laras mendekat. Bu. Bu Anita tidak menjawab. Matanya tertuju pada gaun yang tadi disentuh Bu Marni. Gaun terlaris minggu ini. Tanpa sadar, tangannya terulur. Menyentuhnya. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak butik ini ramai, ia tidak yakin ingin menjualnya. Namun sore itu, ketika seorang pelanggan datang dan langsung menunjuk gaun itu dengan mata berbinar. Yang itu, Bu, saya mau yang itu. Bu Anita ragu. Hanya sesaat. Lalu ia tersenyum. Baik. Tangannya mengambil gaun itu dari gantungan. Dan saat ia menyerahkannya, ia berbisik dalam hati. Persembahan. Kali ini, tanpa diminta. Persembahan. Kata itu masih terasa hangat di kepala Bu Anita, meski tubuhnya semakin sering merasakan dingin. Sejak ia menyerahkan gaun itu kemarin, butik justru semakin ramai. Tidak wajar. Bukan sekadar banyak pembeli, tapi seperti ada dorongan yang membuat orang datang tanpa ragu. Mereka masuk, melihat, dan langsung tahu baju mana yang mereka inginkan. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada pertimbangan panjang. Seolah pilihan mereka sudah ditentukan sebelum kaki mereka melangkah masuk. Laras berdiri di dekat meja kasir, memandangi antrean dengan wajah yang tidak sepenuhnya gembira. Bu, ini aneh, bisiknya. Bu Anita pura-pura sibuk melipat kain. Ramai itu bagus. Tapi mereka langsung memilih. Bu Anita tidak menjawab, karena ia tahu. Ia melihatnya sendiri. Seorang pelanggan muda, Nadia, masuk pagi itu. Nadia adalah pelanggan lama, seorang pegawai bank yang biasanya cerewet soal model dan harga. Namun kali ini ia langsung berjalan ke rak belakang. Rak yang sama. Ia menyentuh sebuah dres panjang, matanya melembut. Yang ini, katanya, tidak mencoba, tidak bertanya, tidak ragu. Bu Anita merasakan hawa dingin merayap di pergelangan tangannya saat menerima uang dari Nadia.
Dan ketika Nadia tersenyum, senyum itu tampak terlalu kosong. 2 hari kemudian, Nadia kembali. Tidak sendiri. Ia datang bersama ibunya, Bu Rika, perempuan parubaya dengan wajah cemas dan sikap yang terlalu waspada terhadap sekeliling. "Ini yang jual baju kemarin?" tanya Bu Rika tanpa basa-basi. Nada suaranya tidak ramah. Bu Anita mengangguk pelan. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Nadia berdiri di belakang ibunya. Ia tampak pucat. Dress itu tidak ia pakai. "Sejak pakai baju itu," kata Bu Rika, "anak saya tidak bisa tidur." Laras berhenti bergerak. Bu Anita tetap tersenyum tipis. Mungkin tidak cocok bahannya. Bu Rika menggeleng keras. Dia bilang, "Ada yang duduk di ujung tempat tidurnya." Butik terasa sunyi. Nadia menunduk. "Awalnya cuma mimpi," katanya pelan, "tapi kemarin, saya bangun, dan kainnya bergerak sendiri di lemari." Dada Bu Anita mengencang. Ia ingin menyangkal, ingin menyalahkan sugesti. Namun bayangan Bu Marni muncul di kepalanya. Pertama dingin, lalu mimpi, lalu hadir. "Kami mau mengembalikan," kata Bu Rika. Laras menatap Bu Anita. "Ini keputusan. Mengembalikan berarti memutus aliran. Menerima berarti mengakui sesuatu yang tidak ingin diakui." Bu Anita memandang Nadia. Matanya lelah, takut, dan ada sesuatu di sana yang membuat Bu Anita merasa bersalah. Namun sebelum ia menjawab, lonceng pintu berbunyi lagi. Seorang pelanggan baru masuk. Seorang perempuan muda bernama Ranti, teman kerja Nadia. Ia langsung menunjuk dress yang sama modelnya. "Saya cari yang seperti ini," katanya antusias. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak melihat Nadia. Tidak mendengar cerita. Ia hanya melihat dan menginginkan. 2 dunia berdiri di depan Bu Anita. Yang ingin mengembalikan, yang ingin membeli. Bu Anita menelan ludah. "Kami tidak menerima pengembalian," katanya akhirnya. Suara itu terdengar lebih dingin dari yang ia maksudkan. Wajah Bu Rika mengeras. Nadia tidak marah. Ia hanya terlihat kalah. Laras menatap Bu Anita, matanya penuh pertanyaan. Namun Bu Anita sudah berbalik. Ia melayani Ranti. Tangannya mengambil dress baru dari rak. Dan saat ia menyerahkannya, ia merasakan dingin yang lebih dalam dari sebelumnya. Malam itu, butik sepi. Laras membereskan kasir tanpa bicara. Akhirnya ia tak tahan. "Bu, kalau itu benar?" Bu Anita tidak menoleh. "Kita tidak tahu apa-apa. Tapi mereka mulai mengalami sesuatu." Bu Anita berhenti melipat. "Dan kalau kita berhenti sekarang?" tanyanya. Laras terdiam. Karena mereka tahu jawabannya. Semua ini akan hilang. Ramai. Keuntungan. Kesempatan. Bu Anita memandang rak belakang. Kain-kain itu tampak tenang. Diam. Namun ia tahu. Ketentraman itu bukan kosong. Ia teringat kata Bu Marni. Mereka akan meminta lebih. Ia menarik napas. Lalu berjalan ke rak terlaris. Tangannya menyentuh satu gaun lagi. Dingin. Namun kali ini, ia tidak menarik tangannya. Ia malah menggenggamnya lebih erat. Besok, pikirnya, ia akan membuat model baru dari kain yang sama. Lebih menarik. Lebih hidup. Keputusan kecil. Tapi cukup untuk membuat sesuatu, atau seseorang, mengetahuinya. Ia tidak berhenti. Ia tidak berhenti. Keputusan itu terasa kecil semalam, hanya menyentuh kain lebih lama, hanya berniat membuat model baru. Namun pagi ini, butik kembali penuh. Lebih ramai dari sebelumnya. Gaun baru yang dijahit semalaman oleh Bu Anita menjadi pusat perhatian. Bahkan sebelum dipajang sempurna, seorang pelanggan sudah memintanya. Seorang perempuan bernama Siska, tetangga Ranti, datang dengan mata berbinar. "Ada yang kemarin dipakai Ranti?" tanyanya tanpa basa-basi. Bu Anita mengangguk.
Ia bahkan belum sempat mempromosikan. Namun permintaan datang. Seperti dipanggil. Siska menyentuh gaun itu dengan hati-hati. Lalu tersenyum. Aneh, rasanya hangat, katanya. Bu Anita menahan napas. Hangat? Ia merasakan dingin setiap kali menyentuhnya. Namun Siska tampak nyaman. Bahagia? Bahkan, transaksi terjadi cepat. Uang berpindah tangan. Dan untuk pertama kalinya, Bu Anita tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan sesuatu yang menunggu. Menjelang sore, Laras mendekat. Bu Marni datang lagi. Jantung Bu Anita berdegup. Ia melihat ke pintu. Bu Marni berdiri di sana, lebih pucat dari sebelumnya, matanya tajam, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Ia masuk tanpa tersenyum. Sudah mulai, katanya pelan. Bu Anita pura-pura tidak mengerti. Apa maksudnya? Bu Marni menatap rak terlaris. Mereka sudah berani meminta. Laras menelan ludah. Bu Anita berusaha tetap tenang. Siapa? Bu Marni menatapnya lurus. Yang membantu. Sunyi menggantung. Lalu Bu Marni mendekat. Saat dulu saya sampai di titik ini, katanya, suaranya nyaris berbisik, ramai tidak lagi cukup. Bu Anita merasakan sesuatu jatuh di perutnya. Mereka mulai lapar. Kata itu membuat ruang terasa sempit. Bu Anita ingin menyangkal. Namun sebelum ia sempat bicara, hujan turun. Dan suara itu, suara yang pernah ia dengar di malam pertama, seperti memanggil. Malam itu, tanpa memberitahu Laras, Bu Anita pergi. Rumah Mbah Wiryo tampak sama. Sepi, basah oleh hujan, lampu temaram. Ia tidak mengetuk lama. Pintu terbuka. Seperti sudah menunggu. Mbah Wiryo duduk di tempat yang sama, wajahnya tenang, matanya tidak terkejut melihat Bu Anita. Sudah datang waktunya, katanya. Bu Anita tidak duduk. Ada yang salah, ucapnya. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Tidak ada yang salah, hanya berubah. Pelanggan mulai mengalami hal aneh. Dan butik ibu. Bu Anita diam. Karena butik semakin ramai. Setiap perjanjian, lanjut Mbah Wiryo, punya tahap. Ia menuangkan teh. Tidak diminum. Hanya dibiarkan mengepul. Awalnya mereka membantu menarik. Bu Anita menggenggam tangannya. Lalu, Mbah Wiryo menatapnya dalam. Lalu mereka ingin lebih dekat. Kata itu membuat Bu Anita merinding. Pesugihan kain bukan sekadar jual beli. Lanjutnya, ia butuh imbalan batin. Bukan hanya persembahan kain. Napas Bu Anita terasa berat. Apa maksudnya? Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia memandang hujan di luar. Yang terlaris, katanya pelan, tidak cukup hanya dipersembahkan. Ini, lalu, ia harus dikenakan. Bu Anita mengernyit. Oleh siapa? Mbah Wiryo menatapnya. Oleh seseorang yang dekat dengan usaha itu. Dunia terasa berhenti. Ia langsung memikirkan satu nama. Laras. Seolah membaca pikirannya, Mbah Wiryo berkata pelan. Yang mempercayai ibu. Bu Anita mundur satu langkah. Tidak. Mbah Wiryo tidak memaksa. Namun suaranya datar. Tanpa kedekatan, mereka tidak bisa tinggal lebih lama. Dan kalau saya menolak, Mbah Wiryo menyesap tehnya. Ramai akan perlahan surut. Hujan terdengar lebih keras. Bu Anita berdiri diam. Pikirannya berputar. Laras. Seseorang yang selalu di sisinya. Yang tetap tinggal saat butik sepi. Yang memperingatkan. Yang percaya. Harus? Tanyanya pelan. Mbah Wiryo mengangguk. Jika ingin bertahan. Bu Anita menutup mata. Saat ia membukanya, ia tidak mengatakan ya. Namun ia juga tidak mengatakan tidak. Dalam perjalanan pulang, hujan belum berhenti.
Ia memikirkan wajah Laras, tawa Laras, kesetiaan Laras, dan rak terlaris di butik. Setibanya di depan butik, ia melihat lampu masih menyala. Laras menunggu. Seperti biasa. "Bu, dari mana?" tanya Laras. Bu Anita tersenyum tipis. "Cari solusi." Laras tampak lega. "Syukurlah." Bu Anita memandangnya lebih lama dari biasanya. Lalu berkata pelan, "Besok, coba pakai gaun baru itu ya." Laras tersenyum. Tanpa curiga. Tanpa takut. "Baik, Bu." Keputusan kecil. Namun untuk pertama kalinya, Bu Anita merasa sesuatu di dalam dirinya ikut diam-diam menyetujui. Laras tersenyum tanpa curiga ketika menerima gaun itu. Gaun yang semalam disentuh Bu Anita dengan niat yang tidak pernah ia akui pada siapapun. "Cantik sekali, Bu," katanya, memandang dirinya di cermin. Bu Anita berdiri di belakangnya, menyaksikan, menunggu sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Laras memutar tubuhnya perlahan. Sejenak, butik terasa lebih hangat. Seperti ada napas lain di ruangan itu. Seperti seseorang akhirnya pulang. Namun pagi itu, sesuatu berubah. Bukan pada Laras. Pada Rina. Rina datang lebih awal dari biasanya. Ia adalah penjahit butik yang sudah membantu Bu Anita sejak awal usaha berdiri. Satu-satunya yang tetap bertahan saat pesanan sepi dulu. Hari ini, wajahnya pucat. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya, mencoba tetap profesional. Bu Anita mengangguk, menyerahkan kain baru. Kain yang semalam sempat ia ragu sentuh. "Kita butuh model ini cepat," katanya. Rina menerima tanpa komentar. Ia duduk di mesin jahit, mulai bekerja. Namun tak lama, tangannya berhenti. Ia menarik napas pelan. "Bu, dingin sekali," gumamnya. Padahal udara butik hangat. Bu Anita pura-pura tidak mendengar. Rina melanjutkan. Jarum mesin bergerak. Benang masuk. Kain terlipat rapi. Namun setiap jahitan, Rina tampak semakin lelah. Keringat muncul di pelipisnya. Napasnya memendek. "Bu, boleh saya istirahat sebentar?" Suara itu hampir seperti permohonan. Bu Anita mengangguk. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang sudah mulai mengerti. Menjelang siang, Rina tidak kembali ke mesin jahit. Ia duduk di kursi, tubuhnya menggigil. Laras mendekat. "Rin, kamu kenapa?" Rina menggeleng. "Seperti ditarik," katanya pelan. Bu Anita yang mendengar dari balik rak merasa perutnya mengeras. Ditanya lebih jauh, Rina hanya berkata, "Waktu pegang kain itu, rasanya seperti ada yang ikut menjahit." Laras tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun tawa itu cepat hilang ketika melihat wajah Rina. Lemas, kosong. Bu Anita akhirnya mendekat. "Kamu pulang saja," katanya. Rina mengangguk lemah. Namun saat berdiri, ia hampir jatuh. Laras segera memapahnya. "Bu, saya antar ya," kata Laras. Bu Anita mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, butik ditinggalkan oleh dua orang yang paling ia percaya. Sunyi turun perlahan. Sepulang Laras, butik terasa berbeda. Ramai tetap ada, namun tidak hangat, tidak hidup. Seperti keramaian tanpa suara. Bu Anita berdiri di antara gantungan baju. Ia menyentuh kain-kain itu. Dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Seperti tidak puas. Seperti menunggu sesuatu. Sore hari, Laras kembali. Wajahnya tegang. "Rina pingsan di rumah," katanya. Bu Anita terdiam. Dokter bilang tidak jelas penyebabnya. "Ini." Lalu Laras menambahkan, "Padahal tadi pagi dia masih sehat." Bu Anita tidak menjawab, karena ia tahu. Ia tahu kapan Rina mulai menyentuh kain itu. Ia tahu kapan dingin itu mulai berpindah. Namun ia juga tahu, butik tidak sepi hari ini.
Penjualan tetap tinggi, pesanan tetap masuk, dan pelanggan tetap datang. Laras menatapnya. Apa kita harus berhenti pakai kain itu, Bu? Pertanyaan itu menggantung. Bu Anita memandang rak terlaris, lalu memandang pintu. Seorang pelanggan baru masuk, mencari gaun seperti yang dipakai Laras. Kesempatan atau peringatan? Ia tidak tahu. Namun yang ia tahu, butik tidak bisa kembali sepi. Ia menarik napas, lalu berkata pelan, "Kita selesaikan dulu pesanan hari ini." Laras terdiam. Keputusan itu kecil, namun cukup. Karena untuk pertama kalinya, Bu Anita memilih butik. Di atas Rina, ia memilih butik. Dan sejak itu, sesuatu ikut memilihnya. Keesokan paginya, butik tetap ramai. Namun tidak lagi terasa seperti keberuntungan. Suara pelanggan terdengar seperti gema. Tawa terdengar seperti jauh. Dan setiap kain, seperti memandang balik. Bu Anita mencoba bekerja seperti biasa. Mencatat pesanan, menyusun stok. Namun pikirannya tertinggal di wajah Rina yang pucat. Di tubuh yang pingsan setelah menjahit. Di kata-katanya, seperti ada yang ikut menjahit. Laras mendekat. Rina belum sadar sepenuhnya. Katanya pelan. Bu Anita mengangguk. Namun tidak berkata apa-apa. Karena setiap kali ia hendak merasa bersalah, suara lain muncul. Butik tidak boleh sepi lagi. Siang hari, seorang pelanggan mengembalikan baju. Wajahnya gelisah. "Maaf, Bu, saya tidak bisa pakai ini." "Kenapa?" tanya Laras. Perempuan itu menatap gaun di tangannya. "Semalam, saya merasa seperti dipeluk." Sunyi jatuh. Bukan pelukan hangat, namun sesuatu yang menekan. Bu Anita tidak ikut bicara. Ia hanya merasakan dingin yang menjalar dari rak terlaris. Perempuan itu pergi tanpa meminta uang kembali. Seperti hanya ingin menjauh. Butik tetap ramai. Namun satu demi satu, cerita mulai datang. Mimpi buruk. Sesak napas. Rasa seperti diawasi. Dan di antara semua itu, satu kesamaan. Baju dari rak terlaris. Sore itu, Laras akhirnya berkata, "Bu, ini bukan lagi tentang usaha." Nada suaranya berbeda. Bukan sekadar khawatir, namun takut. Bu Anita menatapnya. "Rina, pelanggan, ini tidak wajar." Kata-kata itu menekan sesuatu dalam diri Bu Anita. Karena ia tahu, ini bukan sekadar konsekuensi. Ini sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tumbuh, dan tidak meminta izin. Malam itu, butik terasa terlalu penuh, meski tidak ada siapa-siapa. Bu Anita tidak tahan lagi. Ia pergi, tanpa memberitahu Laras. Rumah Mbah Wiryo kembali sunyi, seolah waktu tidak bergerak di sana. Ia masuk tanpa menunggu dipersilakan. "Ini tidak seperti yang Anda katakan," ucapnya. Mbah Wiryo menatapnya tenang. "Bagian mana?" "Mereka sakit." Ia menyebut Rina. Ia menyebut pelanggan. Ia menyebut gaun yang dikembalikan. Mbah Wiryo tidak tampak terkejut. Ia hanya berkata, "Karena mereka sudah dekat." Bu Anita menggeleng. "Ini bukan bantuan. Bantuan selalu punya harga." Suara Mbah Wiryo tetap datar. Tidak membela. Tidak menyangkal. Bu Anita melangkah lebih dekat. "Saya sudah mengikuti syarat." Ia teringat Laras mengenakan gaun itu. Teringat bagaimana butik terasa hangat sesaat. Namun sekarang, hangat itu hilang. Digantikan dingin yang lebih berat. "Mereka tidak berhenti," katanya. Mbah Wiryo mengangguk. Memang tidak pernah berhenti. Kalimat itu membuat dada Bu Anita sesak. Artinya, Mbah Wiryo menatapnya lama. Pesugihan bukan alat. Ia hubungan. Hujan mulai turun di luar. Pelan. Seperti malam pertama.
Mereka tidak datang untuk dikendalikan. Lanjutnya, mereka datang untuk tinggal. Bu Anita mundur satu langkah. Tapi saya hanya ingin usaha saya selamat. Dan mereka membantu. Suara Mbah Wiryo tetap tenang. Namun sekarang mereka ingin lebih. Bu Anita merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya. Berhenti saja, katanya cepat. Saya tidak mau lagi. Mbah Wiryo tidak tertawa, tidak marah. Ia hanya berkata, tidak sesederhana itu. Sunyi membeku. Mereka sudah menyentuh hidup ibu. Lanjutnya, melalui kain, melalui Laras, melalui Rina, melalui pelanggan. Jika ibu menarik diri sekarang, ia berhenti. Bu Anita menunggu. Mereka akan mengambil sendiri. Jantung Bu Anita berdegup keras. Maksud Anda? Mbah Wiryo menatapnya dalam. Tanpa perantara. Hujan terdengar lebih keras. Bu Anita akhirnya mengerti. Ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan niat. Ia telah membuka pintu. Dan yang masuk, tidak menunggu izin untuk pergi. Ia berdiri lama. Lalu bertanya pelan, apa yang harus saya lakukan? Mbah Wiryo tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, pastikan mereka tetap kenyang. Dalam perjalanan pulang, kata-kata itu terus berputar. Tetap kenyang. Agar tidak mengambil sendiri. Saat sampai di butik, lampu masih menyala. Laras tertidur di kursi. Masih mengenakan gaun itu. Bu Anita berdiri di ambang pintu. Memandangnya. Lalu, ia tidak membangunkannya. Keputusan kecil. Namun untuk pertama kalinya, ia membiarkan sesuatu tetap tinggal. Ia membiarkannya tetap tinggal. Dan sepanjang malam itu, Bu Anita tidak tidur. Laras tertidur di kursi butik dengan gaun itu masih melekat di tubuhnya. Lampu menyala redup. Hujan berhenti. Namun dingin tidak ikut pergi. Bu Anita duduk di seberang ruangan. Menunggu sesuatu yang tidak ia tahu, apakah akan datang, atau sudah ada. Sesekali, Laras bergerak dalam tidurnya, seperti menahan mimpi, seperti seseorang yang tidak sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Bu Anita merasa takut bukan karena kehilangan butik, namun karena kehilangan Laras. Pagi datang tanpa suara. Laras terbangun perlahan. Wajahnya pucat. Namun ia tersenyum. Aneh, saya tidur nyenyak sekali, katanya. Bu Anita tidak menjawab. Ia hanya menatap gaun itu. Gaun yang terasa puas. Siang hari, kabar datang. Rina sadar. Lemah, tetapi sadar. Laras menyampaikan kabar itu dengan lega. Dokter bilang dia membaik. Bu Anita mengangguk. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Karena butik mendadak sepi. Tidak perlahan. Tidak wajar. Seperti sesuatu yang pergi bersamaan. Pelanggan yang biasanya datang pagi tidak muncul. Pesanan dibatalkan. Telepon tidak berdering. Rak terlaris. Diam. Ini. Seperti tidak lagi menarik siapapun. Laras memandang sekitar. Bu, kenapa? Bu Anita tahu jawabannya. Ia berjalan ke arah Laras. Dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia berkata pelan, lepaskan gaunnya. Laras mengernyit. Kenapa? Namun ia menurut. Saat gaun itu dilepas, udara berubah. Tidak hangat, namun ringan. Seperti beban yang diangkat. Dan sejak saat itu, butik tidak lagi ramai. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Sepi kembali. Namun bukan seperti dulu. Dulu, sepi terasa menyakitkan. Sekarang, sepi terasa seperti hukuman yang adil. Rina kembali bekerja beberapa minggu kemudian. Masih lemah, namun hidup. Ia tidak pernah menyentuh kain dari rak lama lagi. Tanpa diminta. Seperti tubuhnya tahu. Laras tetap tinggal.
namun lebih banyak diam. Ia tidak pernah lagi bertanya soal gaun itu, seolah memahami bahwa ada sesuatu yang lebih baik dibiarkan tak disebut. Bu Anita tidak kembali ke Mbah Wiryo. Ia tidak kembali menyentuh kain dengan niat. Ia tidak lagi mempersembahkan apapun. Rak terlaris perlahan berubah menjadi rak yang tidak dilirik. Baju-baju itu tetap ada. Tidak rusak. Tidak berubah. Namun, tak pernah terjual. Musim berlalu. Ramadan datang kembali. Seperti siklus yang tak bisa dihentikan. Butik kembali bersiap. Namun tidak seperti dulu. Tidak ada ambisi berlebihan. Tidak ada harapan akan ramai yang instan. Hanya kerja. Hanya usaha. Hanya doa yang pelan. Namun suatu malam, saat Bu Anita merapikan kain-kain lama, ia merasakannya lagi. Dingin itu. Halus. Seperti napas di antara lipatan. Ia berhenti. Tangannya masih memegang salah satu gaun lama. Gaun yang dulu membuat butik hidup. Gaun yang kini tak pernah disentuh siapapun. Ia tidak melihat bayangan. Tidak mendengar bisikan. Namun ia tahu. Sesuatu masih ada. Bukan marah. Bukan memaksa. Namun menunggu. Sabar. Seperti tahu bahwa keputusasaan bisa kembali. Laras memanggil dari depan. Bu, ada pelanggan. Suara itu menariknya kembali. Bu Anita menutup rak. Mengunci. Namun sebelum ia pergi, ia sempat menyentuh kain itu sekali lagi. Hanya sekilas. Dingin itu tidak hilang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menarik tangannya segera. Karena di dalam hatinya, sebuah pertanyaan kecil muncul. Jika butik kembali sepi suatu hari nanti, apakah ia akan cukup kuat untuk tidak memanggil mereka lagi? Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk cerita horor lainnya.